Kenapa aku pilih Prabowo? Jawabnya sederhana, karena di belakangnya Joko Widodo. Pantas saja pengikutnya setan. Kamu ini bukan manusia. Jadi tidak heran, tidak punya etika. Bangsa ini akan hancur jika orang-orangnya seperti kamu, lampir. Kaulah yang menghancurkan bangsa ini, menghasut rakyat dan menebarkan fitnah sana. Ini perpaduan antara kegoblokan dan kelucuan, saudara. Ini ada pendukung Anies Baswedan yang orasi bermaksud, bertujuan untuk menghantam Pak Jokowi dengan kemudian hak angket salah satunya, sembari dia mengatakan bahwa anggota dewan itu para penipu, goblok. Tetapi katanya yang ini penipu, yang itu penipu, maka yang harus dihancurkan siapa? Jokowi. Udah sarap, udah nggak bisa terkontrol. Oke, nih orang-orang yang memaksakan argumen itu kayak gini nih. Jokowi tidak baca undang-undang karena ijazahnya palsu. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Kalau saya bilang Jokowi, kalian bilang ijazah palsu. Jokowi! 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 Ijazah palsu itu. Saya tantang Profesor Yusril, bawa ijazah asli Pak Jokowi ke pengadilan. Kalau memang itu benar, kepala daerah disuruh kondisikan untuk memenangkan paslon-paslon tertentu, khususnya paslon 02 yang ada buktinya. Kemudian memerintahkan aparat-aparat desa diintimidasi. Ini artinya bahwa Jokowi sudah terlalu jauh mencampuri. Jokowi sudah terlalu jauh melanggar konstitusi. Maka tidak ada kata lain, Jokowi harus mundur. Kalau saya bilang Jokowi, kalian bilang mundur. Tidak ada kata lain kepada Jokowi. Mundur. Jokowi. Jokowi. Jokowi harus mundur, saudara-saudara. Dan kita hari ini mendesak kepada anggota DPR. DPR kita tahu mereka juga banyak dosa. Dosa-dosa besar DPR ini setidak-tidaknya bisa mengurangi dosa mereka kalau mereka ini serius menggelar hak angket. Karena antara sesama penipu sudah saling menipu, maka dari itu kita minta salah satu penipunya harus dihancurkan. Siapa yang dihancurkan? Siapa yang dihancurkan? Siapa yang dihancurkan? Nah, sudah tahu jawabannya. Berarti rakyat Indonesia ini cerdas. Yang di sebelah itu odong-odong. Dia kan ingin menghantam pemerintah, ingin menghantam presiden, menggunakan tangan DPR. Nah, dia nggak pede, DPR-nya bersih. Maka dia mengatakan, ya kita tahu DPR juga penipu. Yang ini penipu, yang itu penipu. Maka yang harus dihancurkan itu penipu yang sana. Berarti yang sini nggak apa-apa nipu gitu. Jangan ada penipu dua. Udah acak-acakan. Mana mungkin orang yang nggak beres akan mengecek orang lain dengan sudut pandang objektif. Gak mungkin, orangnya juga nggak beres kok. Orang itu korupsi, orang itu curang. Mau memeriksa korupsi orang lain, udah nggak bakalan beres. Sudah secara konsep juga udah nggak bakalan beres tuh. Yang memeriksa itu dirinya mesti bersih dulu, bos. Yang ngecek kesucian orang lain itu dirinya mesti suci dulu dong. Baru kita akan katakan bahwa benar-benar nih dia memeriksa dengan sangat objektif. Begitu ya. Jadi ini namanya udah sangat parah sakitnya, kronis, mesti cepatnya diambil tindakan, saudara. Kesalahan ada pada Jokowi, kebenaran ada pada Allah, kesalahan ada pada Jokowi. Apa itu coba? Mengibaratkan bahwa Jokowi itu iblis, kebenaran milik Allah dan kesalahan ada pada Jokowi. Kelihatan dari kalimat-kalimatnya ini udah orang jangan dipercaya sebagai orang yang benar. Kalimatnya ngawur kayak gitu tuh. Kebenaran ada pada Allah dan kesalahan ada pada Jokowi. Udah, orang kurang waras itu. Nggak layak argumennya kita terima. Orang yang sedang marah, orang yang sedang kecewa, mengekspresikan kemarahan dan kekecewaannya, masa bakal normal? Enggak dong. Makanya orangnya nyasar kemana-mana statementnya. Ngawur nggak jelas, berantakan. Gak karuan. Mau bagaimana Anda menganggap bahwa Jokowi iblis, kebenaran ada pada Allah dan kesalahan ada pada Jokowi? Goblok gitu. Namanya goblok gitu. Udah kalimatnya udah nggak benar. Urusan ijazah nantang Yusril.
Anda mau ikut-ikutan seperti si Bang Tri? Keras tulang beheng memang. Sekarang si Egy Sujana lagi diperiksa gara-gara hoax ijazah Pak Jokowi itu. Udahlah, jadi udah nggak sehat. Mereka turun ke jalanan itu udah nggak sehat. Udah nyasar kemana-mana. Tujuan itu nggak bakalan mereka capai. Saya yakin 100%, apalagi tujuannya memakjulkan Pak Jokowi. Dengan kekuatan-kekuatan mereka, berapa biji sih ingin memakjulkan Pak Jokowi? Mau terus seperti itu? Silakanlah. Terserah. Kita seharusnya menyimpulkan sekarang bahwa kalian memang orang yang kurang waras, tidak siap kalah di dalam medan pertarungan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan terprovokasi masyarakat, jangan terprovokasi, tertawakan aja. Mereka sedang sakit. Kasihan dulu. Kenapa aku pilih Prabowo? Jawabnya sederhana, karena di belakangnya Joko Widodo. Pantas saja pengikutnya setan. Kamu ini bukan manusia. Jadi tidak heran, tidak punya etika. Bangsa ini akan hancur jika orang-orangnya seperti kamu, lampir. Kaulah yang menghancurkan bangsa ini, menghasut rakyat dan menebarkan fitnah sana-sini. Walaupun aku setan, tetapi aku masih punya hati. Daripada kamu selalu mencari keburukan Joko Widodo, merasa paling benar dan paling pinter. Rasulullah yang dilempari kotoran saja tidak pernah mengajarkan untuk membenci. Tapi ini orang yang sudah jelas-jelas membangun negeri. Kamu hujat, kamu lempari dengan kata-kata kotor. Di mana etikamu sebagai orang yang mengerti agama? Untuk apa menyandang gelar ustadz tetapi selalu menebarkan kebencian? Ibadahku memang tak sebaik dirimu, tetapi aku bisa menghormati seorang pemimpin. Meskipun nanti seandainya yang jadi bukan Pak Prabowo pilihanku, aku akan tetap menghormatinya sebagai presidenku. Satu pesan untukmu, jangan menjatuhkan orang baik, karena pada akhirnya kaulah yang akan jatuh sendiri. Oke, nih orang-orang yang memaksakan argumen itu kayak gini nih. Dia kan ingin menghantam pemerintah.